Shalom saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari minggu 3 setelah Trinitatis tanggal 3 Juli 2022, Evangelium dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, dengan minggu tanggal 3 Juli ini 2022 mengangkat tema berbuat baik kepada semua orang. Kita belajar daripada tulisan Rasul Paulus tentang saling membantu yang dituliskannya pertama kepada jemaat Galatia, sekarang menjadi santapan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, dalam ayat 1 kata Paulus, saudara-saudara, kalaupun seseorang dapat melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, janganlah, dikatakan sana, haruslah kamu memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi di sini diterangkan bahwa jika seseorang itu semakin rohani, maka otomatis dia akan semakin lemah lembut. Jadi kalau ada orang yang emosional, temperamental dalam tugas-tugas pelayanan, itu sebenarnya menunjukkan dia sedang bermasalah dalam hal kerohaniannya. Karena dikatakan dalam teks ini, ketika seseorang itu memang dia hidup dalam kerohanian yang benar, dia itu identik dengan kelemah lembutan. Tapi kelemah lembutan bukan berarti nggak tegas. Kelemah lembutan bukan berarti ditok-tok roh, enggak. Dia menanggapi sesuatu itu tidak dengan hal-hal yang anarkis, tapi tenang. Lemah lembut itu bukan menyatakan suatu ketidakberdayaan atau ketidakmampuan untuk bersikap, bukan itu yang dimaksud teks ini kelemah lembutan. Tapi kelemah lembutan itu adalah kita menyatakan sikap kita menyatakan pandangan kita menegaskan diri kita, tapi dengan cara yang berdaulat, dengan cara yang punya hal yang bermarwah, tanpa harus bersikap arogan, bersikap meledak-ledak atau menyakiti hati orang lain. Tetapi dikatakan jika kita menegur kesalahan orang lain, ada feedbacknya, saudara, yaitu jatuh dalam pencobaan. Artinya dalam teks ini kita belajar menegur kesalahan orang lain itu memiliki dampak balik, yaitu pencobaan. Makanya sebelum kita menegur kesalahan orang lain, kita harus introspeksi dulu, supaya jangan karena menegur kesalahan orang lain itu justru itu akan menjadi batu sandungan dan cobaan bagi kita. Bagaimana contohnya? Contohnya sering sekali ada orang yang dia suka main judi, tapi ditegurnya orang main judi yang lain kata, jangan kalian main judi. Bukankah itu akan menjadi pencobaan bagi dirinya sendiri dan batu sandungan bagi orang yang mendengarnya?
Jadi kita harus hati-hati dalam persoalan menegur kesalahan saudara kita. Karena itu sejak dini latihlah diri kita untuk menjauhi kesalahan, menjauhi dosa, supaya agar senantiasa dan kapan saja kita bisa dengan wibawa ilahi untuk menegur kesalahan, kekurangan saudara kita di dalam kasih Kristus. Dikatakan dalam ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, untuk memenuhi hukum Kristus ini rupanya ternyata bukan dengan cara-cara ritualisme. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia udah rajin ke gereja setiap hari Minggu, rajin pertanyaan, bayar persembahan bulanan, bayar persepuluhan, bayar latihan, dia pikir dia sudah memenuhi hukum Kristus. Teks ini bilang tidak. Karena penggenapan daripada hukum Kristus ketika kita bertolong-tolongan. Jadi di mata Allah bullshit ya, omong kosong. Saudara rajin gereja, saudara rajin pertanyaan, rajin kasih hamulatian, tapi saudara nggak tolong orang lain. Itu bagi Allah itu sesuatu yang bullshit ya, sesuatu yang nggak diperhitungkan gitu. Jadi ritual keagamaan dengan nilai praksis keagamaan itu harus seimbang. Nah karena itu mari kita uji keberagamaan kita sekarang, saudara. Apakah kita ini hanya kuat di ritualisme saja, tapi lemah dalam hal praksis daripada agama itu, yaitu tolong menolong. Bagi dunia ininya kita dibilang hebat karena rajin gereja, tapi ketika kita jadi bos, karyawan kita semua mengeluh, habis kita gas gajinya. Apa itu? Kita di gereja buas sekali, beli lelang, kasih sumbangan, buas. Tapi di kehidupan sehari-hari menderita orang kita peras. Di mata Allah itu bullshit. Harus balance antara kehidupan ritual agama kita dengan tindakan praksis dari keagamaan kita. Saudara-saudaraku, dalam ayat 3 dikatakan, sebab kalau seseorang menyangka dirinya berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Maka di ayat 4 dikatakan, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, supaya ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Paulus mengangkat salah satu alasan kenapa suka orang memegah diri, karena ia merasa dirinya lebih baik dan lebih pantas daripada orang lain. Ini rahasia daripada iman Kristen yang membedakan dari agama-agama lain. Kalau kita membaca Alkitab yang kita yakini sebagai firman Allah, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu, semakin mereka beriman, maka mereka akan semakin rendah hati. Dia semakin tidak berkenahan dengan dunia ini. Berbeda dengan tokoh-tokoh lain, semakin dia kuat bertuhan, dia semakin banyak tahu soal ajimat mantra, dan dia semakin menjadi duduk dalam strata sosial yang paling tinggi. Karena itu kata Paulus, dosa yang menganggap diri lebih baik itu akan membawa kita kepada penipuan diri sendiri. Jadi orang yang ingin tampil perfect biasanya itu dekat dengan menipu diri sendiri. Ada itu orang tipenya ingin selalu tampil sempurna, ingin selalu kelihatan hebat di depan orang lain. Kalau tipe seperti itu biasanya itu dekat dengan manusia yang menipu dirinya sendiri. Apa itu menipu diri sendiri? Menipu diri sendiri adalah kita bersikap tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita dengan keadaan kita. Itu menipu diri sendiri. Karena itu ketika ada keinginan untuk merasa paling hebat dari orang lain,
Alkitab atau teks ini mengatakan, lawan dan jangan biarkan berkembang dan berkecambah dalam pikiranmu, karena engkau akan digiring kepada penipuan diri sendiri. Sudah jelek menipu orang lain, saudara-saudara, tapi jauh lebih jelek dan lebih menghancurkan ketika menipu diri sendiri. Kalau saudara menipu orang lain, masih ada keuntungannya, yaitu menguntungkan Anda sendiri. Tapi kalau sudah Anda menipu diri Anda sendiri, sama saja Anda tidak punya harga dan tidak punya nilai lagi bagi Anda sendiri, apalagi bagi orang lain dan bagi Allah. Karena itu, supaya kita tidak ingin merasa hebat sendiri, Paulus mengatakan, baiklah kamu menguji apa yang mau kamu omongkan dan menguji apa yang kamu lakukan. Jika kamu menguji, maka kamu kalaupun harus bermegah, kamu enggak bermegah karena menilai orang lain, tapi karena kamu bermegah karena kamu menilai diri sendiri. Ini juga patut kita renungkan. Kita sering sekali bermegah karena kita menilai orang lain, dan kita enggak bermegah karena kita menilai diri sendiri. Kalau kita naik pangkat, kita langsung bermegah dan kita mengaku dia, saya yang lebih hebat dari mereka, pangkat saya naik. Ya Allah, saya yang lebih kaya, saya yang lebih berhasil. No, enggak ke situ. Kemegahan yang saudara megahkan karena menilai orang lain, itu sama saja akan membuat saudara menjadi musuh Allah. Tapi Alkitab ini menyarankan, baiklah kita bermegah karena kita telah berhasil menilai diri sendiri. Sama seperti kata orang bijak. Orang yang kuat bukan karena dia mampu mengalahkan berpuluh orang, tapi orang yang kuat adalah karena dia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Karena musuh yang terbesar dari setiap manusia adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika saudara mau bermegah, berbengalah karena saudara telah mengenal dosamu sendiri, sehingga saudara boleh berubah karena saudara telah mengenal dosa saudara sendiri. Jangan bermegah karena kau bisa menceritakan dosa orang lain, tapi bermegahlah ketika engkau bisa mengakui dosamu sendiri, karena itu yang berharga di mata Allah. Dan di ayat 6 dikatakan, baiklah dia itu menerima pengajaran dalam firman itu, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, dalam teks ini kita diajak untuk berbagi dengan orang yang telah mengajar kita secara rohani. Jadi kita sedang diajak untuk menghormati orang yang membimbing kita secara rohani. Karena dikatakan dalam ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Karena ketika seseorang membimbing kita secara rohani, dia membimbing kita dengan firman Tuhan. Dan ketika kita tidak menghargai apa ajarnya tentang firman itu, sama saja kita tidak menghargai Tuhan. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kalau kita tidak menghargai seseorang yang menduakan kita di dalam firman Tuhan, yang membimbing kita di dalam firman Tuhan, yang mengajar kita dalam firman Tuhan, sama saja kita sedang mempermainkan Allah di situ. Dan teks ini berkata, hei, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah tidak akan tinggal diam ketika saudara tidak menghormati firman Allah. Ketika Anda tidak menghormati Allah itu sendiri. Karena Allah kita kenal melalui firman-Nya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi hati-hati saudara dalam hal ini. Kita harus menghormati firman Allah. Jangan ketika firman Allah diajarkan, di situ pula saudara menguap kuat kali. Jangan ketika saudara mendengarkan firman Allah, di situ pula saudara rasa kantuk saudara luar biasa, hepot makan bonbon, hepot sweet kanan, sweet kiri, cubit kiri, cakap-cakap, bahaya itu saudara.
Iblis sedang menggodamu untuk melakukan itu supaya engkau abai terhadap firman Allah. Dan ketika engkau abai terhadap firman Allah, maka tidak ada penjaga dalam isi kepalamu, tidak ada penjaga dalam isi hatimu. Akhirnya iblis suka-sukanya memakaimu. Tapi kalau kau mendengarkan firman Allah, maka firman itu berdiam di isi kepalamu dan berdiam di isi hatimu. Lalu bagaimana caranya iblis menguasaimu? Saudara-saudara, ada hukum tabur tuai. Jadi jangan bangga ketika kau bisa berbuat jahat. Jangan bangga ketika kau bisa menghina para pelayan Tuhan. Jangan kau merasa bangga ketika kau mampu membuat menangis orang-orang benar di lingkunganmu di gereja. Hei, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan begitu. Apa yang kau tahu kau tuai? Setelah kau melakukan itu, maka kau akan menuai badai dalam hidupmu. Saya tidak perlu menjelaskannya dan mencontohkannya. Mungkin saudara lebih pintar daripada saya untuk menjelaskannya, karena saudara melihat itu sendiri terjadi di tengah-tengah hidupmu. Bagaimana orang-orang yang merasa hebat menghina, membuat menangis orang-orang yang disuruh Tuhan, menindas orang-orang benar. Apa yang terjadi hidupnya selanjutnya? Dia menuai badai. Karena itu, supaya kita jangan menuai badai dalam hidup ini, inilah solusinya yang diberikan firman Tuhan. Di ayat 9 katakannya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila waktunya datang, Anda akan menuai yang baik. Kita mau buat baik hari ini, tapi bukan berarti harus ini langsung kita panen. Bisa saja saya buat baik hari ini sama seseorang, nanti yang memanen itu anak saya. Bisa saja perkataan baik yang saya katakan hari ini melalui video ini, saudara akan abai. Tapi 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, maka perkataan ini akan menjadi healing, akan menjadi kesembuhan, dan akan menjadi kekuatan dalam hidup. Kita tidak tahu kapan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik itu akan dipakai Tuhan, ditombomkan ke dalam hati orang itu. Karena itu bukan kapasitas kita, tapi kapasitas kita adalah teruslah berkata yang baik dan teruslah berbuat yang baik dan jangan jemu. Karena tidak ada perkataan yang baik dan perbuatan yang baik yang pulang dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.